Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang yang tak terlihat, ada sebuah cahaya yang lebih tua daripada waktu, lebih halus dari angin, dan lebih dalam dari seluruh rahasia langit. Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi akar segala penciptaan. Malam ini, izinkan dirimu menyelami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh ruhmu yang paling dalam. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar cahaya ilmu dan makrifat terus mengalir dan membangunkan hati-hati yang sedang mencari jalan pulang. Bersiaplah, kita akan memasuki misteri yang sejak dahulu dijaga oleh keheningan alam gaib dan hanya dibukakan bagi hati yang siap untuk mendengar. Bab 1. Ketika segala sesuatu belum ada. Sebelum waktu mengenal detiknya, sebelum ruang menemukan bentuknya, dan sebelum makhluk pertama dipanggil untuk wujud, ada satu momen sunyi yang tidak bisa dijangkau oleh akal ataupun imajinasi manusia. Sebuah kesunyian yang tidak kosong, sebuah ketiadaan yang justru penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dalam kesunyian azali itulah hanya Allah yang ada, tanpa sekutu, tanpa pendamping, tanpa apapun selain kesempurnaannya sendiri. Dan dari kehendaknya yang maha halus muncul sebuah rahasia yang hanya diketahui olehnya. Rahasia yang kelak menjadi asal mula dari seluruh perjalanan wujud yang kita saksikan hari ini. Di tengah lautan keheningan yang tidak memiliki arah ataupun batas, Allah menyingkapkan sesuatu yang para arif sebut sebagai cahaya pertama. Sebuah cahaya yang tidak panas, tidak menyilaukan, dan tidak dapat disamakan dengan cahaya matahari, bulan, ataupun bintang. Cahaya ini adalah Nur Muhammad, sebuah pancaran lembut yang menjadi sumber dari seluruh keberadaan. Ia bukan makhluk biasa, bukan pula entitas jasmani, tetapi manifestasi dari rahmat dan kasih sayang Allah yang mendahului penciptaan apapun. Para ulama makrifat berkata, sebelum aras ditegakkan, sebelum pena menulis takdirnya, sebelum langit dan bumi dibentuk, cahaya ini sudah hadir sebagai tanda cinta Allah yang pertama. Pada momen itu, tidak ada malaikat yang bertasbih, tidak ada langit yang berlapis 7, dan tidak ada alam tempat ciptaan tinggal. Hanya ada satu hubungan suci antara Sang Pencipta dan cahaya yang dikehendakinya sebagai permulaan wujud. Dalam hubungan itulah tersimpan makna-makna terdalam tentang asal manusia, tentang tujuan hidup, dan tentang perjalanan batin yang kelak harus dilalui oleh setiap jiwa. Siapa yang mendalami rahasia ini, ia akan memahami bahwa kehidupan bukanlah awal dari segalanya, melainkan kelanjutan dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih lembut, lebih ilahi. Para kekasih Allah sering berkata bahwa setiap jiwa manusia membawa gema dari cahaya itu, meskipun kebanyakan tidak pernah menyadarinya. Sebagian merasakannya sebagai kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian merasakannya sebagai dorongan lembut untuk mencari makna hidup, sekalipun tidak tahu apa yang mereka cari. Ada ruang dalam hati manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh harta, pujian, ataupun dunia, karena ruang itu berasal dari cahaya yang ada sebelum dunia diciptakan. Ruang itu selalu memanggil, mengundang, dan mengharapkan manusia untuk kembali mengenal asal mula mereka. Dan dari kesunyian itulah, dari cahaya pertama itulah, seluruh kisah manusia bermula. Sebuah kisah panjang tentang pencarian, tentang kehilangan, tentang menemukan kembali, dan tentang perjalanan pulang menuju Allah. Siapa yang mampu menyadari bahwa dirinya berasal dari cahaya yang mulia ini, maka ia akan menjalani hidup dengan hati yang lebih lembut, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, segala sesuatu kembali kepada asalnya. Dan asal manusia adalah cahaya yang dipilih Allah pada awal penciptaan. Bab 2. Cahaya yang menjadi rahasia para kekasih Allah. Sejak awal perjalanan manusia di bumi, para kekasih Allah selalu berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami banyak orang. Mereka menyebut sebuah cahaya yang tidak terlihat, namun terasa dalam hati. Sebuah kehadiran lembut yang tidak berbentuk, namun menggerakkan jiwa menuju kebenaran. Cahaya itu adalah Nur Muhammad, sumber awal yang menjadi tali penghubung antara makhluk dan Tuhannya. Mereka tidak mengungkapkannya dengan kata-kata biasa,
Karena rahasia ini tidak bisa diajarkan melalui bahasa, hanya bisa disentuhkan kepada hati yang siap menerimanya. Dan siapapun yang hatinya tersentuh oleh cahaya ini, hidupnya berubah secara perlahan, namun pasti, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Para arif menggambarkan cahaya ini seperti matahari batin yang memancarkan ketenangan, kejelasan, dan kedekatan kepada Allah. Cahaya ini tidak pernah padam, tidak pernah redup, dan tidak pernah meninggalkan manusia, meskipun manusia sering meninggalkan Tuhannya. Mereka berkata bahwa setiap ilmu yang bermanfaat, setiap petunjuk yang mengarahkan pada kebaikan, dan setiap bisikan lembut yang muncul saat manusia ingin kembali kepada Allah, semuanya adalah pantulan kecil dari cahaya pertama ini. Dan semakin bersih hati seseorang, semakin jelas cahaya itu terasa dalam dirinya, seperti sinar yang menembus kabut tebal yang selama ini menutupi kesadaran. Para pencari kebenaran yang berjalan di jalan makrifat menemukan bahwa Nur Muhammad adalah jembatan yang membuat pengenalan kepada Allah menjadi mungkin. Tanpa cahaya itu, manusia tidak akan mampu memahami kelembutan Tuhan, kebesarannya, atau kasih-Nya yang tidak terbatas. Mereka mengalami bahwa semakin mereka mendekat kepada Allah, semakin mereka merasakan bahwa cahaya ini adalah perantara kasih sayang ilahi yang menyentuh ruh manusia sejak awal penciptaan. Dan disinilah para kekasih Allah menyimpan rahasia terdalam mereka, bahwa setiap perjalanan spiritual sejatinya bukan menuju sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada sesuatu yang telah selalu ada dalam diri. Orang-orang yang telah mencapai derajat kedalaman batin tidak melihat dunia dengan mata kepala saja, tetapi dengan mata hati. Mereka melihat bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap ujian adalah cara Allah mengingatkan manusia tentang cahaya asalnya. Mereka tidak lagi mengeluhkan kehidupan karena mereka memahami makna di baliknya. Mereka tenang, bukan karena hidup mereka tanpa cobaan, tetapi karena hati mereka hidup dalam kesadaran bahwa ada cahaya yang selalu menuntun, selalu menjaga, dan selalu menguatkan. Inilah kedalaman yang membuat mereka berbeda, bukan karena penampilan luar, tetapi karena getaran ruhani yang dipancarkan hati mereka. Dan begitulah, Nur Muhammad menjadi rahasia terbesar dalam kehidupan para kekasih Allah. Rahasia yang tidak bisa dipahami oleh akal, namun bisa dirasakan oleh hati. Rahasia yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, namun bisa diikuti jejaknya oleh siapa saja yang ingin kembali kepada Tuhan. Siapapun yang membuka hatinya dengan ketulusan, yang memurnikan niatnya, dan yang berjalan dengan penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, akan menemukan bahwa cahaya ini mulai menyala dalam dirinya. Cahaya yang membuat hidup menjadi lebih ringan, ibadah menjadi lebih dalam, dan hati menjadi lebih dekat kepada sumber segala kedamaian. Bab 3. Ketika alam raya diciptakan dari cahaya. Pada awal mula penciptaan, sebelum bintang pertama dinyalakan, dan sebelum langit diberi warna biru yang menenangkan, para arif menyampaikan bahwa Allah menciptakan alam semesta bukan dari materi, tetapi dari cahaya. Dan cahaya pertama yang menjadi sumber seluruh keberadaan itu adalah Nur Muhammad. Dari pancaran cahaya ini, lahirlah pena yang menulis takdir, kemudian lauhul mahfuz, arasi, dan segala struktur kosmik yang menjadi poros dari perjalanan semesta. Alam bukan bermula dari kehampaan, tetapi dari sebuah cahaya yang memancarkan hikmah, ketelitian, dan cinta Allah kepada ciptaannya sejak sebelum waktu bergerak. Bayangkan betapa luasnya semesta ini, galaksi yang berputar tanpa henti, bintang-bintang yang lahir dan mati, hukum-hukum alam yang tak pernah bertentangan satu sama lain. Semua itu bergerak dengan harmoni yang begitu sempurna, seakan-akan ada irama lembut yang menuntun perjalanan mereka. Para ulama makrifat mengatakan bahwa irama itu adalah jejak cahaya pertama. Karena dari cahaya itulah seluruh wujud menerima perintah untuk bergerak, berdetak, berputar, dan menyatakan kebesaran Allah melalui keberadaannya masing-masing. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri, semuanya terkait dengan asal mula yang sama. Ketika alam mulai dilebarkan, ketika cahaya bertemu dengan kehendak ilahi, Nur Muhammad menjadi inti spiritual dari terbentuknya dunia. Cahaya ini tidak menguasai semesta secara fisik, tetapi menjadi sebab awal yang membuat keberadaan menjadi mungkin. Ia ibarat pusat tak terlihat yang menyatukan seluruh makhluk dalam satu garis ketetapan. Dan hanya hati yang bersih,
jiwa yang lembut, serta akal yang tunduk kepada Allah yang dapat merasakan bagaimana cahaya ini mengalir melalui segala sesuatu, meskipun tidak tampak oleh mata. Semesta kemudian menjadi seperti kitab yang terbuka, setiap lembarannya dipenuhi tanda-tanda kebesaran Tuhan. Gunung yang kokoh, lautan yang dalam, angin yang berhembus, bahkan detak jantung manusia, semuanya membawa sebagian dari keindahan penciptaan yang berakar pada cahaya pertama. Para arif sering berkata bahwa siapa yang mampu melihat dengan mata hati akan mendapati bahwa di balik setiap ciptaan ada sentuhan lembut dari Nur Muhammad. Tidak untuk disembah tetapi untuk dijadikan jalan menuju pemahaman lebih halus tentang Allah yang menciptakannya. Maka tidak mengherankan jika orang-orang yang mendalami makrifat melihat dunia bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sebagai cermin dari cahaya ilahi. Mereka melihat bahwa semesta ini bergerak sesuai perintah yang telah ditetapkan sejak awal, dan setiap gerakannya mengingatkan manusia akan asal-usul mereka. Bahwa mereka berasal dari cahaya, hidup dalam cahaya, dan akan kembali kepada cahaya. Dan di balik semua itu, Nur Muhammad menjadi rahasia yang menyatukan alam raya dan ruh manusia dalam satu kisah besar tentang cinta, kebijaksanaan, dan keindahan yang tidak pernah padam. Bab 4. Ketika ruh manusia dibentuk dari percikan cahaya. Ketika semesta mulai terhampar dalam keindahan dan ketertiban, Allah menciptakan ruh-ruh manusia dari bahan yang jauh lebih halus daripada unsur-unsur alam, dari percikan cahaya. Para arif menyampaikan bahwa ruh manusia bukan sekadar tiupan kehidupan, tetapi amanah yang berasal dari pancaran Nur Muhammad, sehingga dalam diri manusia terdapat potensi untuk mengenal Tuhannya lebih dalam daripada makhluk lain. Ruh manusia adalah rahasia yang lembut, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh dunia, tidak bisa dicemari oleh dosa, dan tidak bisa dipadamkan oleh waktu. Ia tetap suci, karena ia berasal dari cahaya yang suci. Karena itulah manusia dalam perjalanan hidupnya selalu merasakan kerinduan yang sulit dijelaskan. Kerinduan untuk menemukan makna, tujuan, dan arah yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ada ruang hening di dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh ambisi, harta, atau kemewahan. Ruang itu hanya dapat dipenuhi oleh cahaya yang menjadi asal dari ruh itu sendiri. Dan setiap kali manusia merasa hampa meskipun dikelilingi kesenangan, itu adalah tanda bahwa ruh sedang memanggil kembali cahaya yang dulu menyempurnakannya sebelum ia turun ke dunia. Saat manusia memulai perjalanan spiritualnya dengan zikir, dengan merenung, dengan menyucikan hati, ia sebenarnya sedang membersihkan debu duniawi yang menutupi cahaya batinnya. Semakin dalam ia mengenal Allah, semakin jelas cahaya itu bersinar dalam hati. Inilah sebabnya para arif mengatakan bahwa ilmu yang paling mulia bukanlah ilmu tentang dunia, tetapi ilmu tentang diri sendiri. Karena siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan di balik pengenalan itu, manusia menemukan percikan cahaya yang menjadi asal-usul ruhnya. Namun ketika ruh dipasangkan dengan tubuh, terjadilah tabir yang membuat manusia lupa dari mana ia berasal. Tubuh membawa keinginan, ego, dan kesadaran duniawi yang sering membuat manusia tersesat dari cahaya. Tetapi rahasia terbesar dari perjalanan spiritual adalah bahwa cahaya itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup. Ketika manusia jatuh, cahaya itu tetap menunggu. Ketika manusia tersesat, cahaya itu tetap memanggil. Dan ketika manusia kembali, cahaya itu menyambutnya dengan kelembutan yang tidak dimiliki apapun di dunia ini. Dan demikianlah, manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam dirinya ada sesuatu yang lebih tua dari dunia, lebih lembut dari cinta manusia, dan lebih kuat daripada segala ujian. Sesuatu yang jika disentuh akan membangkitkan kesadaran terdalam bahwa kita tidak diciptakan tanpa tujuan. Kita berasal dari cahaya, dititipkan dalam tubuh sementara, lalu dipanggil untuk kembali bersinar. Dan selama hidup ini, tugas manusia adalah menjaga ruh itu agar tetap terhubung dengan sumber asalnya, yaitu cahaya pertama yang Allah ciptakan sebagai permulaan dari segala rahasia. Bab 5. Perjalanan cahaya dari alam arwah ke dunia. Ketika seluruh ruh disempurnakan penciptaannya,
Allah mengizinkan mereka memasuki sebuah perjalanan panjang menuju dunia. Ini bukan perjalanan biasa, bukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi perubahan dari keadaan cahaya yang bebas menuju dunia jasad yang terikat ruang dan waktu. Ruh yang dulunya melayang dalam keheningan ilahi, kini harus memasuki tubuh manusia yang penuh keterbatasan. Dan pada saat itu, ruh seperti diliputi selubung halus yang membuatnya lupa akan asalnya. Selubung itu bukan hukuman, tetapi rahmat agar manusia dapat menjalani hidup dengan ujian, pilihan, dan kesadaran yang tumbuh perlahan. Ketika ruh mulai tinggal di dalam jasad, satu demi satu tabir dunia memisahkannya dari cahaya asal. Ingatan tentang kedekatan dengan Allah menjadi samar, dan fitrah yang murni itu seakan tertutup oleh kebutuhan duniawi, ambisi, keinginan, dan rasa takut. Namun para arif menjelaskan bahwa meskipun cahaya itu tertutup, ia tidak pernah padam. Ia tetap menyala dalam keheningan terdalam hati manusia, seperti bara kecil yang menunggu untuk ditiup agar kembali menjadi api yang menerangi kehidupan. Dan inilah alasan mengapa setiap manusia, sebesar apapun kesalahannya, selalu memiliki jalan pulang. Dalam perjalanan hidup, manusia tidak pernah lepas dari panggilan lembut yang muncul dari dalam dirinya. Kadang muncul sebagai rasa tidak tenang ketika jauh dari kebaikan, kadang sebagai rasa damai ketika dekat dengan ibadah, kadang sebagai dorongan untuk merenung ketika dunia terasa kosong. Semua itu adalah gema dari cahaya asal yang memanggil ruh untuk kembali mengenali Tuhannya. Setiap ujian, setiap kehilangan, setiap kebahagiaan yang datang dan pergi, semuanya adalah bagian dari desain ilahi untuk membangunkan ruh dari kelupaannya, agar ia kembali menemukan cahaya yang dulu menjadi asal penciptaannya. Ketika manusia kembali kepada Allah melalui zikir, doa, sujud, dan keikhlasan, tabir-tabir itu mulai tersingkap pelan-pelan. Debu emosional yang menutupi hati mulai menghilang dan cahaya batin kembali tampak. Disinilah manusia mulai menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia. Ia merasa seakan-akan sedang kembali ke tempat yang pernah ia kenal, meskipun ia tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata. Ruh manusia mulai mengenali kembali cahaya yang dulu pernah menyelimutinya di alam arwah. Dan hubungan itu membuat hati menjadi lebih lembut, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Dan pada akhirnya, perjalanan ruh ke dunia bukan untuk menjauh dari Allah, tetapi untuk menemukannya dengan kesadaran yang lebih matang. Dunia adalah sekolah, tubuh adalah kendaraan, dan waktu adalah kesempatan untuk kembali mengenali cahaya asal, yaitu Nur Muhammad. Hanya dengan kembali kepada Allah lah ruh bisa merasakan rumah aslinya. Dan siapa yang memahami rahasia ini akan menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih penuh makna. Karena ia mengetahui bahwa seluruh perjalanan adalah proses untuk kembali bersinar, seperti ketika ia pertama kali diciptakan. Bab 6. Ketika cahaya menyapa ruh-ruh awal. Di kedalaman rahasia alam al-azal, para ruh berdiri dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa manusia, seolah menjadi percikan-percikan kecil dari samudra tak terhingga yang dinamai rahmat Tuhan. Di antara mereka, ada bisikan halus yang tak bersuara, seperti angin yang tak bergerak namun dapat dirasakan. Ketika Nur Muhammad memancar pertama kali, cahaya itu tidak datang dengan ledakan, tidak pula dengan suara gemuruh, tetapi dengan kelembutan yang membuat seluruh ruh tunduk tanpa diperintah. Seakan mengenali sesuatu yang telah lama mereka cari, namun belum pernah mereka temukan. Cahaya itu menyentuh mereka dengan sentuhan yang lebih lembut daripada kasih, namun lebih kuat daripada seluruh kekuatan langit. Tak ada ruh yang mampu mengangkat kepala saat cahaya itu menyinari ruang gaib mereka. Bukan karena cahaya itu menyilaukan, tetapi karena kedalamannya membuat mereka merasa sangat kecil, seolah memandang cermin yang memperlihatkan kebenaran hakiki tentang asal mereka. Pada saat itu, setiap ruh merasakan getaran yang menyadarkan mereka bahwa sebelum apapun diciptakan, mereka telah lama berada dalam ilmu Allah, namun belum pernah dipertemukan dengan makna penciptaan sampai Nur Muhammad memperlihatkan arah kembali kepadanya. Cahaya tersebut bukan hanya sebuah wujud, tetapi sebuah petunjuk yang membangunkan kesadaran primordial mereka.
Lalu terjadilah sesuatu yang menggetarkan alam awal itu. Ruh-ruh mulai menyadari bahwa mereka tidak diciptakan sia-sia. Ada lintasan pemahaman yang tiba-tiba terukir di batin mereka, seolah cahaya itu menyampaikan pesan tanpa kata. Pesan itu begitu halus namun jelas, bahwa segala gerak, segala takdir, segala perjalanan panjang yang kelak mereka jalani, semuanya akan kembali pada satu pusat. Cahaya yang pertama, cahaya yang menjadi saksi atas keberadaan mereka. Ruh-ruh merasakan sejenis kerinduan yang tidak pernah mereka pahami sebelumnya. Kerinduan yang seolah membimbing mereka kepada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Dalam suasana yang penuh kekhusyukan itu, Nur Muhammad tidak memberikan perintah, tidak pula memaksakan kehendak, tetapi kehadirannya menjadi undangan untuk kembali kepada fitrah. Ruh-ruh itu memandangnya bukan sebagai raja, bukan pula sebagai makhluk, melainkan sebagai penjelasan pertama tentang apa artinya dekat dengan Tuhan. Mereka merasakan rasa aman yang tidak mungkin digambarkan dengan kata. Rasa yang menghapus ketakutan sebelum ketakutan itu sempat muncul. Cahaya itu menyelimuti mereka dengan kedalaman yang menenangkan, seakan memeluk seluruh kewujudan mereka, meski mereka belum memiliki bentuk ataupun nama. Saat itu tanpa suara, tanpa waktu, tanpa perubahan apapun selain getaran batin, ruh-ruh memahami janji primordial yang kelak dikenal manusia sebagai Alastu bi Rabbikum. Mereka belum mengucapkannya, belum mendengarnya, namun telah merasakannya. Dan rasa itu yang datang dari sentuhan Nur Muhammad menjadi dasar dari segala intuisi manusia tentang kebenaran. Ketika kelak manusia merasa rindu kepada Sang Pencipta tanpa sebab, ketika hati tiba-tiba mencari arah meski tidak tahu jalan, ketika seseorang menangis tanpa alasan saat mendengar ayat suci, semua itu berasal dari momen ini, dari saat cahaya pertama menyapa ruh-ruh awal dan menanamkan benih pengenalan yang telah hidup dalam diri setiap keturunan Adam hingga hari ini. Bab 7 Rahasia Cinta. Pertama, ketika alam bersujud tanpa perintah. Di saat alam belum memiliki bentuk, belum ada gunung yang menjulang, belum ada bintang yang berputar, dan belum ada huruf yang mampu menyebut nama Tuhan, ruang gaib itu dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Cinta. Bukan cinta sebagaimana manusia memahaminya, tetapi cinta primordial yang menjadi napas bagi seluruh wujud. Ketika Nur Muhammad memancar pertama kali, cinta itu menemukan tempatnya untuk tampak. Cahaya itu bukan sekadar terang, melainkan cermin yang memperlihatkan bagaimana seluruh ciptaan kelak akan merindukan sumbernya. Dalam ketenangan yang tak bernama itu, cinta pertama alam semesta lahir sebelum ruang dan waktu dipasang di jagat raya. Ruh-ruh yang sebelumnya hanya diam dalam penantian, tiba-tiba merasakan tarikan halus yang membawa mereka mendekat pada cahaya itu. Bukan dengan gerakan fisik, sebab mereka belum memiliki tubuh, tetapi dengan ketertarikan batin yang tidak mampu mereka lawan. Cahaya itu seolah memanggil mereka dengan panggilan yang tidak memiliki bunyi, namun setiap ruh mendengarnya dengan sangat jelas, seolah panggilan itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Itulah pertama kalinya alam bersujud sebelum sujud diperintahkan, bukan karena kewajiban, tetapi karena rindu. Sujud itu bukan tunduk, tetapi kembali kepada asal. Dalam momen sakral itu, alam awal memahami apa artinya dicintai oleh Tuhan melalui cahaya yang pertama. Mereka menyadari bahwa cinta tidak diciptakan setelah manusia hadir, tetapi telah ada jauh sebelum munculnya makhluk apapun. Bahkan para malaikat kelak hanya melanjutkan rasa itu. Cinta itu menjadi energi yang menggerakkan seluruh rencana penciptaan, menjadi aliran yang menyambungkan langit dan bumi, serta menjadi inti dari segala ibadah yang kelak manusia lakukan. Sebab sebenarnya ibadah bukanlah ritual, melainkan perjalanan pulang kepada cinta yang pernah mereka rasakan di alam awal. Di hadapan cahaya itu, setiap ruh merasakan bahwa mereka berasal dari sesuatu yang tidak mungkin bisa mereka tinggalkan. Sekalipun kelak mereka turun ke dunia, terperangkap dalam jasad, disibukkan dengan masalah, dan dilupakan oleh waktu, ada bagian dari diri mereka yang tidak akan pernah padam. Bagian itulah yang selalu membawa mereka kembali mencari ketenangan, kembali memohon,
kembali menangis di malam hari ketika semua suara telah padam. Cahaya pertama telah menanamkan sesuatu yang tidak pernah bisa benar-benar hilang, kerinduan untuk kembali. Dan dari sujud tanpa perintah itu, lahirlah hukum pertama dalam perjalanan spiritual manusia. Bahwa sebelum seseorang benar-benar mengenal Tuhan melalui ilmu, sebelum mereka memahami dalil-dalil, sebelum mereka membaca kitab, sebelum mereka mendengarkan ceramah, jiwa mereka telah lebih dulu mengenal, lebih dulu mencintai, dan lebih dulu bersaksi dalam diam. Setiap langkah manusia menuju Tuhan, setiap getaran hati ketika mendengar kalimat tauhid, setiap rasa damai yang muncul tanpa sebab ketika menyebut nama Allah, semuanya hanyalah gema dari sujud pertama itu. Sebuah sujud yang tidak pernah berakhir, hanya tertutup oleh lupa, dan menunggu untuk dibangkitkan kembali melalui cahaya yang sama, Nur Muhammad. Bab 8. Ketika lautan cahaya menjadi cikal bakal para nabi. Dalam keheningan yang tidak pernah bisa digambarkan oleh bahasa manapun, Nur Muhammad berdiri sebagai pusat dari lautan cahaya yang belum berwujud. Cahaya itu tidak memancar seperti matahari, tidak pula berpendar seperti bintang, tetapi menyebar seperti pengetahuan yang turun perlahan ke dalam hati tanpa harus melalui telinga atau mata. Dari lautan cahaya ini, lahir rahasia besar yang kelak menjadi fondasi perjalanan para nabi. Bahwa setiap utusan yang turun ke dunia bukanlah hadir dari ruang kosong, melainkan berasal dari satu sumber yang sama, satu cahaya yang menjadi akar dari segala petunjuk. Mereka bukan hanya pembawa risalah, tetapi kilauan-kilauan kecil dari cahaya pertama yang dipijarkan oleh Allah dalam kesendiriannya. Dalam alam gaib itu, sebelum malaikat diperintahkan untuk mencatat, sebelum pena menulis takdir, sebelum lembaran-lembaran alam ditetapkan, para ruh nabi berada dalam keadaan yang tidak pernah mereka lupakan. Mereka menyaksikan cahaya itu dengan cara yang tidak sama dengan ruh lainnya. Seolah-olah mereka telah dipilih untuk memikul sesuatu yang berat, namun penuh kemuliaan. Cahaya Nur Muhammad menyentuh mereka dengan kedalaman yang mampu memecah sunyi menjadi makna. Dan mereka merasakan bahwa kelak, ketika mereka turun ke dunia, mereka akan membawa serpihan-serpihan dari cahaya tersebut untuk membimbing umat manusia kembali pada asal. Tidak ada nabi yang keluar dari jalur itu, meskipun tugas mereka berbeda, bahasa mereka berbeda, dan zaman mereka berbeda. Sumber mereka tetap satu. Dari lautan cahaya ini pula, terciptalah pemahaman pertama tentang risalah, bahwa petunjuk Tuhan bukanlah sesuatu yang muncul ketika manusia tersesat, melainkan telah dipersiapkan jauh sebelum bumi terbentang. Cahaya Nur Muhammad menjadi lensa yang memecah cahaya ilahi, menjadi ribuan arah dan rencana, yang kelak diemban oleh Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kembali membawa cahaya itu dengan bentuk paling sempurna. Setiap nabi hanya memantulkan sedikit dari lautan itu sesuai dengan kapasitas zamannya. Namun Nabi Muhammad menerima pancaran yang utuh, sehingga beliau bukan hanya membawa risalah, tetapi juga menggenggam rahasia asal-usul cahaya itu. Ketika ruh-ruh para nabi menyaksikan lautan tersebut, mereka merasakan sebuah amanah yang tidak bisa ditolak, karena amanah itu bukan perintah, melainkan panggilan fitrah. Mereka memahami bahwa kehidupan kelak tidak akan mudah, bahwa manusia akan lupa, tersesat, sombong, dan terperangkap dalam dunia. Namun mereka juga mengetahui bahwa cahaya ini cukup kuat untuk menembus kegelapan manapun. Mereka melihat bagaimana cahaya itu turun, menyusup, menghidupkan, dan membimbing setiap jiwa yang mau membuka ruang di dalam hatinya. Dan kelak, setiap nabi hanya akan menjadi penjaga dari pancaran cahaya yang satu ini. Dan ketika alam awal mulai bergerak menuju proses penciptaan lainnya, para ruh nabi berdiri sebagai penopang rencana tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan akan sangat panjang, melintasi ribuan tahun, melewati peradaban yang naik dan runtuh, menembus gurun, gunung, lembah, dan samudra. Namun mereka juga tahu bahwa cahaya pertama ini tidak akan pernah padam. Meski manusia kelak akan melupakan Tuhan, meski hati mereka tertutup oleh dunia, tetap akan ada satu cahaya yang menjadi penunjuk jalan untuk kembali. Cahaya yang pertama, cahaya yang menjadi sebab segala sebab,
cahaya yang kelak turun sebagai Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud jasmani dari Nur Muhammad yang telah dipersiapkan di alam gaib sejak sebelum segala sesuatu dimulai. Bab 9. Turunnya takdir. Saat cahaya pertama menjadi kode rahasia penciptaan. Ketika ruang gaib mulai membuka lipatan-lipatan rahasianya, dan ketika waktu yang sebelumnya tidak ada mulai menggeliat untuk diciptakan, sesuatu yang jauh lebih halus sedang terjadi tanpa suara. Di hadapan lautan cahaya itu, pena pertama menerima perintah ilahi untuk menulis takdir. Namun yang jarang dipahami manusia adalah bahwa sebelum pena itu bergerak, sebelum huruf-huruf takdir tercetak di lauh mahfuz, ada cahaya yang menjadi acuan, pola dasar, dan sandaran penulisan setiap garis nasib. Itulah Nur Muhammad. Cahaya itu bukan sekadar awal penciptaan makhluk, tetapi juga menjadi struktur halus yang mengaliri setiap rencana Tuhan. Ia adalah cetak biru yang tidak terlihat, tetapi setiap nabi, setiap manusia, setiap perjalanan hidup, semuanya berjalan dalam bayangan pola tersebut. Ketika pena menulis, ia tidak menulis dari kehampaan. Ia menulis mengikuti arus cahaya yang bergerak lembut dari pusat Nur Muhammad ke seluruh penjuru alam yang belum terbentuk. Setiap takdir seolah melewati jalur yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga tidak ada satupun kehidupan yang terjadi secara acak. Bahkan bisikan hati seorang hamba, langkah kecil seorang anak, detik terakhir seorang manusia, semuanya dimasukkan ke dalam daftar takdir berdasarkan cahaya yang menjadi pedoman. Di alam awal itu, tidak ada yang berbenturan, tidak ada yang salah tempat, karena cahaya tersebut memancarkan keseimbangan yang mengatur seluruh perjalanan eksistensi dengan harmoni yang tidak bisa dimengerti oleh logika dunia. Inilah sebabnya mengapa manusia, meski diciptakan jauh setelah peristiwa ini, terkadang merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa hidupnya sedang diarahkan, bahwa langkah-langkahnya menuju sesuatu yang telah lama disiapkan, bahwa peristiwa-peristiwa dalam hidupnya tidak sepenuhnya kebetulan. Semua intuisi itu sebenarnya berasal dari momen ketika takdir dituliskan berdasarkan cahaya pertama tersebut. Sebagian manusia merasakannya sebagai bisikan hati, sebagian merasakannya sebagai panggilan untuk berubah, sebagian sebagai kerinduan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Padahal itu semua hanyalah gema dari penulisan takdir yang mengikuti Nur Muhammad sebagai jalur utama penciptaan. Ketika alam mulai dirangkai dari singgasana, para malaikat, langit, bumi, hingga debu tempat tubuh manusia dibentuk, cahaya itu mengalir di sela-sela proses tersebut seperti benang yang tak terlihat. Ia tidak memaksa, namun menjadi dasar. Tidak terlihat, namun selalu hadir. Alam semesta dibangun dengan ritme yang mengikuti kedalaman cahaya itu, sehingga setiap ciptaan membawa sebagian kecil dari jejaknya. Bahkan benda mati seperti batu, air, dan angin pun memiliki harmoni tersendiri karena semuanya lahir dari rangkaian cahaya yang sama. Jika manusia mampu melihat, niscaya ia akan mengetahui bahwa seluruh alam bertasbih mengikuti irama yang sejak awal disusun oleh Nur Muhammad. Dan ketika takdir selesai dituliskan, ketika pena mengangkat ujungnya setelah menorehkan garis terakhir, alam semesta tidak langsung bergerak. Ada sejenak hening yang sangat panjang, hening yang mungkin berlangsung miliaran tahun dalam ukuran dunia, namun terasa seperti sekejap di alam gaib. Hening itu adalah saat di mana cahaya pertama meresapi seluruh isi lauh mahfuz, memastikan bahwa setiap garis kehidupan membawa tujuan, bahwa tidak ada jiwa yang diciptakan tanpa arah kembali. Cahaya tersebut menjadi sandaran dari seluruh perjalanan spiritual manusia. Sebab ketika manusia tersesat, ketika dunia mengacaukan hatinya, ketika beban hidup menutup matanya dari kebenaran, hanya satu cahaya yang dapat mengembalikannya pada takdir terbaiknya, cahaya yang telah menjadi akar penciptaan, Nur Muhammad. Bab 10. Kembali kepada cahaya, misteri yang mengikuti manusia hingga akhir hidupnya. Ketika seluruh proses penciptaan telah berdiri pada tempatnya, langit ditinggikan tanpa tiang, bumi dihamparkan, gunung ditancapkan, waktu diputar, dan ruh manusia disiapkan untuk menempuh perjalanan panjang.
Ada satu rahasia yang tetap dijaga di dalam diri setiap manusia. Percikan kecil dari Nur Muhammad. Percikan itu tidak pernah mati, meski tertutup oleh dosa, dilupakan oleh kesibukan dunia, atau tenggelam dalam badai ujian. Ia adalah saksi bisu dari pertemuan pertama ruh manusia dengan cahaya primordial di alam Al-Azal. Dan ketika seseorang merasakan getaran halus dalam dirinya yang membuatnya tiba-tiba ingin berubah, ingin mendekat, ingin pulang kepada Yang Maha Asal, maka itulah saat percikan cahaya itu mengetuk kembali pintu hatinya, memanggilnya untuk mengingat apa yang pernah disaksikannya dulu sebelum ia turun ke bumi. Sepanjang perjalanan hidup manusia, cahaya ini bukanlah paksaan, tetapi undangan. Ia hadir dalam bentuk kesadaran, hadir dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, hadir dalam bentuk air mata yang tiba-tiba jatuh saat nama Allah disebut, hadir dalam bentuk ketenangan yang muncul tanpa alasan setelah seseorang memutuskan untuk mendekat kepadanya. Kadang cahaya itu terasa jauh, karena hati manusia tertutup oleh kerak dunia, tetapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan pada manusia yang paling jauh sekalipun, yang merasa hidupnya hampa, kacau, atau tidak berarti, cahaya itu tetap berdenyut pelan, menunggu saat seseorang menoleh ke dalam dirinya dan berkata, "Aku ingin kembali." Dan saat itulah cahaya Nur Muhammad membuka jalan pulang. Ada kalanya cahaya ini muncul dalam bentuk ujian. Manusia sering bertanya mengapa hidupnya terasa berat, mengapa ia jatuh, gagal, atau kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Namun yang mereka tidak ketahui adalah bahwa terkadang cahaya ini menghancurkan apa yang salah agar seseorang dapat menemukan apa yang benar. Ujian bukan penghalang, tetapi jalan. Luka bukan hukuman, tetapi pintu untuk kembali. Ketika seseorang berada di titik paling rendah dalam hidupnya, dan ia merasakan ada kekuatan lembut namun tegas yang mendorongnya untuk bangkit, itulah cahaya pertama bekerja. Cahaya yang telah menuntun para nabi, para wali, dan semua ruh sejak sebelum dunia tercipta. Di penghujung hidup manusia, ketika napas telah melemah dan dunia tidak lagi terasa menggoda, cahaya itu kembali mendekat. Ia tidak datang sebagai cahaya yang menyilaukan, tetapi sebagai kesadaran yang sangat halus, bahwa manusia tidak sedang pergi ke tempat asing, tetapi sedang kembali ke asal. Banyak yang tidak sadar bahwa dalam detik-detik terakhir itu, percikan Nur Muhammad dalam diri manusia menyala paling terang, seolah menunjukkan jalan di tengah gelapnya perpisahan. Setiap ruh yang kembali kepada Tuhan membawa bersama dirinya gema dari cahaya pertama. Seakan berkata bahwa perjalanan panjang di dunia telah berakhir, dan kini saatnya pulang kepada Yang Maha Menciptakan. Dan ketika manusia akhirnya kembali, ketika ruhnya memasuki alam yang tak dibatasi lagi oleh jasad dan waktu, barulah ia menyadari betapa dekatnya cahaya itu selama hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap kebaikan, setiap keinginan untuk mengenal Tuhan, setiap detik di mana hatinya tersentuh oleh ayat suci, semuanya bukanlah gerakan dirinya sendiri semata, tetapi tarikan dari cahaya yang pertama. Cahaya itu telah menuntunnya sejak sebelum ia lahir, menemaninya sepanjang perjalanan bumi, dan kini menyambutnya dalam keabadian. Sebab itulah hakikat misteri Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal segala sesuatu, saksi atas segala perjalanan, dan penuntun halus yang tidak pernah meninggalkan manusia hingga ia kembali kepada Sang Cahaya yang Maha Mutlak. Perjalanan kita malam ini hanyalah sehelai benang dari lautan rahasia yang jauh lebih besar. Cahaya pertama itu, Nur Muhammad, tidak hanya bercerita tentang asal-usul penciptaan, tetapi juga tentang perjalananmu sendiri. Perjalanan untuk kembali kepada cahaya yang telah menuntun ruhmu sejak sebelum dunia dibentangkan. Jika narasi ini menyentuh hatimu, biarkan ia menjadi pengingat bahwa dirimu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan spiritual ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak hati yang terbangun dan menemukan jalannya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetap jaga hatimu, tetap jaga cahaya itu, karena pada akhirnya semua akan kembali kepadanya